Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada pagi yang cerah ini patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Hasyim Joyadi Kusumo yang telah hadir pada kesempatan hari ini, dan Pak Iwan Bule, mantan Ketua PSSI, serta Ketua Umum Prabowo Mania 08 yang terlalu semangat, Mas Immanuel Ebenezer, dan undangan yang terhormat, tokoh nasional, yaitu logika, akal sehat kita, Bang Rocky Gerung. Tepuk tangan untuk Bang Rocky Gerung. Beliau jauh-jauh dari Jogja hari ini tadi ya. Baik, saya tidak ingin berpanjang lebar, hanya mengingatkan aja beberapa hal bahwa pada hari ini kita menyelenggarakan event Liga Bola Rakyat dengan tujuan kita untuk membangkitkan kembali animo kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya, sehingga bola ini bisa menjadi suatu olahraga kerakyatan seperti halnya bulu tangkis. Kalau kita melihat bulu tangkis hampir di setiap kampung itu banyak sekali lapangan, baik yang indoor maupun yang outdoor. Oleh karena itu bulu tangkis kita selalu mencapai event internasional. Nah, dengan demikian tidak ada salahnya juga apabila bola menjadi suatu olahraga rakyat. Kalau kita melihat di negara jagoan sepak bola yaitu Brasil, sampai benderanya pun lambang bola. Nah, di sini spirit inilah yang dimotori oleh Prabowo Mania 08 kita untuk membangkitkan animo masyarakat terhadap olahraga sepak bola, sehingga setelah selesai acara ini maka di setiap daerah, kecamatan, ya, kalurahan itu akan tumbuh bibit-bibit pemain bola. Selanjutnya Prabowo Mania Cup ini juga akan melihat, siapa tahu nanti akan mendapatkan atlet-atlet yang mempunyai bakat internasional, sehingga ke depan ya juga kita akan bisa seleksi, kita pilih. Dan kita sekarang juga tahu saat ini Bapak Prabowo Subianto telah memberangkatkan satu tim Persib U17 ke Akademi Aspire Qatar, yang kemarin beliau juga sudah meninjau di Qatar. Saya rasa semuanya sudah menyaksikan ya, sudah melihat kan ya, oke ya. Jadi di kesempatan ini manfaatkan pertandingan ini dengan penuh rasa profesional, ya, tunjukkan kemampuan dan keahlian masing-masing, sehingga nanti yang berbakat ya juga akan bisa ya kita tarik untuk disekolahkan lebih lanjut. Demikian, terima kasih kepada panitia, semoga bisa berjalan lancar kegiatan ini dan junjung semangat sportivitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Aji Jaya Bintara, Ketua Umum yang dipercaya oleh Dewan Pembina sebagai Ketua Umum Liga Bola Rakyat Piala Prabowo Mania tahun 2023. Saya terima kasih kepada para Dewan Pembina yang telah hadir ke dalam acara dan mendukung sepenuhnya, kepada Bapak Hasyim Joyadi Kusumo, kepada Pak Iwan Bule, kepada Pak Aris, Pak Immanuel Ebenezer, dan tamu-tamu undangan seperti Bung Rocky Gerung, Mas Andika, dan Mas Dimas. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim, kekurangan dan kelebihannya kita perbaiki sampai nanti di final. Kepada CEO-nya Mas Hasnan, terima kasih, dan tim. Oke, sepak bola adalah harga diri suatu bangsa. Itu yang saya selalu ingat dari kata-kata Pak Prabowo Subianto sebagai mentor saya. Tahun lalu saya bikin kompetisi Nusantara Open 2022 piala beliau. Alhamdulillah sukses. Nah, kita akan mau coba sekarang menggalang komunitas. Jadi pesta rakyat, sepak bola rakyat, pesta rakyat. Yang terlibat adalah rakyat. Jadi sepak bola itu adalah alat pemersatu bangsa. Dan adik-adik di sini semua tentu ingin berharap punya mimpi dan cita-cita. Jadi sepak bola itu kalau istilah Bung Rocky Gerung, pertarungan akal sehat.
Jadi di sini sengaja kita undang tim komunitas dari 6 kabupaten dan 1 kota Solo untuk sama-sama guyup, untuk sama-sama bertanding, fair play dan tetap menggelorakan semangat sportivisme. Setuju? Jadi saya ingin membuktikan bahwa Liga Tarkam, Liga Antar Kampung atau Liga Amatir dan Profesional Liga Amatir bisa dikelola secara profesional dan terkelola dengan baik. Nah, ide Liga Bola Rakyat ini, Piala Prabowo Mania Cup ini adalah ide yang sangat original, yang pertama kali di Indonesia dan dibuka di kota tempat kelahiran Presiden Joko Widodo. Kita rencana akan mengadakan di 20 titik insya Allah yang menjangkau 100 kabupaten kota, di mana pesta rakyat, sepak bola rakyat itu yang nantinya akan membawa Indonesia kepada era keemasan generasi sepak bola Indonesia. Dan kita juga berharap, kita sudah koordinasi dengan Kemenpora dan PSSI pusat, bahwa sebaiknya liga komunitas ini dikelola dengan baik, karena lihat backgroundnya, saya lihat ada dari kalangan rumah sakit, dari kalangan santri dan lain-lain, semua terlibat. Dan nanti di Libra ini setiap minggunya ada kejutan-kejutan. Jadi semua masyarakat bisa ikut menonton, baik dari live streaming maupun dari datang langsung ke stadion. Saya berharap kompetisi ini menjadi kompetisi yang spektakuler, yang dinikmati oleh rakyat dan merupakan pestanya rakyat. Setuju? Setuju. Oke, sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Mas Aji, yang saya hormati Pak Asim, begitu juga Pak Iwan Bule, ini mantan Ketua PSSI. Ini kemarin jagoannya PSSI ada di sini tuh, Pak Iwan Bule. Kemudian ada Pak Aris, Ketua Pembina Prabowo Mania. Beliau yang selalu sibuk berkomunikasi dengan saya soal kerja hari ini berkaitan dengan sepak bola. Begitu juga ada Pak Rocky Gerung, tokoh gerakan aktivis akal sehat. Jadi orang yang hadir di sini orang-orang yang punya akal sehat. Begitu juga Ketua DPC Prabowo Mania Solo, Mas Andika. Berikut dengan pengurusnya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama yang lain, tapi saya yakin orang yang hadir hari ini mereka punya semangat sportivitas. Tadi sudah disampaikan sama Aji bahwa roh sebuah bangsa itu sebetulnya ada di sepak bola. Itu filosofi dasar itu menarik sekali, karena kita lihat kalau melihat sejarah bola di negara-negara yang mau bangkrut, biasanya dia akan bikin event namanya event bola internasional. Itu terjadi di Brazil, terjadi juga di Afrika Selatan. Kemudian kemarin ada yang lucu, seharusnya event internasional itu ada di Tanah Solo juga. Tapi saya mengingatkan akhirnya itu gagal. Itu gagal karena ada faktor entah kedunguan lah, kalau istilah saya mengutip bahasanya Om Rocky Gerung. Ada kedunguan berpikir yang akhirnya ya U20 itu tidak terjadi dan tidak terwujud di Republik ini dan juga di Tanah Solo. Seharusnya itu ada. Tapi ya biarlah, kita hari ini hadir untuk coba menutup luka dan sakit yang kita rasakan hari ini. Kita sebagai kader bangsa sangat dipermalukan. Kita tahu bahwa yang selalu membawa merah putih kemana-mana yaitu apa? Sepak bola. Para atlet, bukan para politisi. Politisi selalu membawa bendera apa? Kuning. Bendera kematian untuk rakyatnya. Bendera baju sel buat tahanannya. Tapi para supporter, kemudian para atlet selalu bangga dengan membawa merah putihnya. Jadi sekali sahabat-sahabat semua hari ini, para peserta bola yang ingin bertanding, junjung tinggi sportivitas, junjung tinggi merah putih kita. Karena 2024 nanti kita akan menghadapi
yang namanya pemilu. Semoga pemilu nanti dapat pemimpin yang berpihak kepada sepak bola Indonesia. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, salam sejahtera. Adik-adik para hadirin sekalian yang saya hormati, saya membawa pesan dari kakak saya, Prabowo Subianto, terutama salam hormat, salam kasih untuk adik-adik pemain dari Liga Bola Rakyat Solo Raya. Dia menyesal tidak bisa hadir di antara kita karena menjalankan tugas negara selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sekarang beliau adalah di Singapura setelah bertemu dengan sejumlah Menteri Pertahanan dari negara-negara sahabat antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang, India, Perancis, dan Republik Rakyat Tiongkok. Dia berpesan kepada adik-adik pemain-pemain Libra agar bermain dengan fair, sportivitas, tidak curang, saling menghargai sesama pemain, dan mengakui hasil pertandingan. Apapun hasilnya, kalah atau menang, kita sesama bangsa Indonesia, apalagi adik-adik sesama Solo Raya, harus mengakui hasil yang diraih dan didapat pada akhir pertandingan. Libra ini akan berlangsung selama 3,5 bulan kalau tidak salah. Harus pakai akal sehat, seperti petunjuk dari kawan kita Pak Rowi Gerung. Sportivitas, akal sehat, kita bertarung dengan baik, dengan sportif. Dalam hal ini ingin saya sampaikan, Pak Prabowo dalam program sebagai presiden mendatang sudah mencantumkan dalam programnya. Pertama, untuk meningkatkan prestasi tim nasional bola, itu prioritas bagi seorang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo nanti akan menjamin pekerjaan layak kepada para pemain. Ketiga, beliau akan menjamin beasiswa. Mike. Ketiga, dia akan menjamin beasiswa bagi putra dan putri pemain. Dan terakhir, dia akan menjamin peningkatan gizi, makanan, dan tunjangan hidup para pemain. Saya kira cukup dari saya. Terakhir saya ingin sampaikan selamat bermain. Kami dengar ada 32 tim yang akan bertarung. Saya berharap bahwa adik-adik nanti akan bertarung dengan sehat, pakai akal sehat, dan juga bermain sportif. Terima kasih. Oke, teman-teman, salam olahraga. Salam olahraga. Saya tadi malam di Jogja, lalu Pak Aris undang ke sini. Satu peristiwa yang sering saya abaikan, tetapi menentukan nasib bangsa. Yaitu Pak Bola, yang diucapkan dengan bagus filosofinya oleh Pak Prabowo, bahwa harga diri bangsa itu ditentukan oleh 11 orang. Yaitu pesepak bola.
Dan bendera itu yang mesti kita kibarkan ke forum-forum internasional. Jadi saya senang ada di sini dan bergembira bahwa ada 26 tim. Ini tim sepak bola ya, bukan tim sukses ya. Tim sepak bola. Saya membayangkan bahwa peristiwa ke depan, 3 bulan ke depan, ini akan banyak, pasti akan banyak nuansa politik. Karena ini jelas ini adalah wasiat atau upaya dari Pak Prabowo untuk menggelorakan kembali kepemudaan melalui olahraga. Dan dalil itu justru harus diikuti oleh temannya. Jadi saya ingin ada sepak bola yang disponsori oleh Prabowo, ada sepak bola yang disponsori oleh Anies, oleh Ganjar, biasa aja tuh kan. Yang penting adalah sponsor mensponsori itu tidak menghasilkan jegal-menjegal. Itu poinnya tuh. Satu konsep tuh. Saya nonton bola itu dari saya masih SMP, saya masih tahu tuh tahun 70-an itu Pelé bermain dengan bagus dan inspirasi itu masih ada di saya. Bahkan saya masih ingat quotation dari Pelé. Dia bilang begini, filosofi bola itu dalam bahasa Inggris bunyinya kira-kira begini. The more difficult the victory, the greater the happiness in winning. Kira-kira bahasa Indonesia begini. Semakin sulit menundukkan lawan, semakin gembira bila kita menang. Jadi Anda bayangkan bahwa bola itu adalah upaya untuk menghasilkan kegembiraan, bukan pertentangan. Jadi kita ingin supaya lapangan hijau ini diisi oleh kaki-kaki yang sehat yang dikendalikan oleh akal sehat. Mana masalah ini yang saya ingin terangkan pada teman-teman, bahwa kita hidup di dalam kegembiraan hari ini di dalam rangka untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Jadi pastikan bahwa kaki Anda kuat, nafas Anda tangguh, otak Anda sehat. Hanya itu prinsip untuk memenangkan sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hasim, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau hadir khusus ke Solo. Ya. Yang saya hormati Ketua Panitia Mas Haji, Mas Aris, kemudian hadir juga sahabat kita Bang Rocky Gerung dan seluruh yang hadir undangan, terlebih khusus adik-adikku peserta Solo Raya Premier Liga. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Terima kasih yang pertama kepada panitia yang sudah mengadakan turnamen Libra. Karena makin banyak turnamen di Indonesia makin bagus untuk pembinaan sepak bola ya. Itu kuncinya. Tentunya adik-adikku Anda nanti akan berkompetisi sampai 3,5 bulan. Itu sama dengan Liga 2 bermain ya. Sama dengan Liga 2 loh nih bertanding ya. Tepuk tangan untuk Libra nih, luar biasa. Di mana? Divisi 4 katanya, divisi 4 gak apa-apa ya. Hadirin berbahagia, kalian tahu kemarin timnas kita juara, itu bukan tiba-tiba, bukan instan. Itu memulai proses yang cukup panjang bertahun-tahun. Oleh sebab itu, jangan kaget di antara kalian nanti akan masuk di tim nasional. Betul. Nanti akan di talent scouting oleh Mas Aji, cari mereka untuk diserahkan ke klub dan ke tim nasional. Oke, serahkan saya nama-nama yang saya titipkan untuk di talent scouting lagi. Karena gini, sekarang tidak ada lagi pemain tim nasional itu yang betul-betul titipan dari sekelompok orang, tidak ada. Karena sudah betul-betul diseleksi sehingga mereka pantas untuk menduduki tim nasional yang kemarin kita menjadi juara di SEA Games kemarin. Ya. Tidak ada pemain tim nasional yang tidak berasal dari ini semua, tidak ada. Semua dari klub SSB, dari desa, dari kelurahan, dari kecamatan sampai dengan nanti ke klub dan ke tim nasional. Oleh sebab itu saya bangga hari ini saya berada di Solo dalam rangka pembukaan Solo Raya Premier Liga yang menurut hitung-hitung pembinaan ini yang harus dilakukan. Terima kasih Pak Hasim, Pak Prabowo sudah mempersiapkan mereka. Karena tadi 3 arahan dari Pak Prabowo melalui Pak Hasim, adanya jaminan untuk atlet. Mohon maaf, belum ada Pak sampai sekarang Pak. Saya di bola Pak, cukup tahu. Mereka pemain bola yang sudah tua nggak ada jaminan hidupnya, dia jual medali Pak. Untuk hidupnya, betul nggak? Betul, nanti insya Allah Pak Prabowo akan melakukan itu Pak. Kemudian peningkatan gizi, betul Pak itu Pak. Mereka memang cukup kurang, makanan jauh
dengan pemain-pemain Eropa dan pemain Asia lainnya. Itu perlu ditingkatkan. Memang indeksnya lebih tinggi, Pak. Kemudian yang lainnya untuk atlet-atlet ini dia tidak sekolah, Pak. Kadang-kadang mereka harus disamakan seperti di luar negeri, mereka bisa kuliah. Disamakan nanti kurikulumnya dengan mereka mengambil apa sehingga mereka nanti juga punya ilmu untuk bekal mereka setelah tidak jadi atlet, Pak. Nah, ini tadi program Pak Prabowo luar biasa. Beliau mempersiapkan nanti atlet-atlet sepak bola secara khususnya dan umumnya nanti mungkin atlet-atlet lainnya. Terima kasih ke Pak Prabowo, Pak, sudah mempersiapkan atlet mereka untuk punya masa depan. Betul nggak? Punya masa depan mereka semua. Hadirin berbahagia, ini turnamen luar biasa. Tadi disampaikan oleh Pak Aris, beliau memberangkatkan U17 ke Qatar. Ya, menurut pendapat saya, mohon maaf Pak Hasim, nggak ada menteri lain, Pak, kecuali Pak Prabowo menhan kita. Terima kasih, Pak. Belum ada. Waktu saya COVID, beliau satu-satunya menteri yang atensi terhadap sepak bola. Mati dulu COVID, 2 tahun. Beliau mempersiapkan Nusantara Cup kalau nggak salah. Itu hampir 2 bulan kalau nggak salah. Yang lain nggak ada kegiatan. Kalau nggak ada, habis pembinaan kita tidak ada. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Prabowo sudah mempersiapkan ini. Dan saya yakin apa yang disampaikan beliau tadi akan menjadi kenyataan. Karena hanya 2 lah bendera Indonesia akan naik dan dihormati di dunia. Pertama kalau presidennya hadir di negara tersebut, kalau sepak bolanya juara nanti pada saat ya. Terima kasih. Selamat sekali lagi pertandingan ini untuk mencari bibit, mencari nanti apa talenta yang ada. Dan sekali lagi pasti ada di antara semua ini yang akan nanti menjadi pemain di klub-klub profesional. Sekali lagi selamat melaksanakan pertandingan. Fair play, ingat kalian bermain adalah teamwork. Kalian bermain untuk senang untuk merebutkan Piala Libra ini. Selamat bertanding. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kawan-kawan media yang hadir hari ini di acara konferensi pers Liga Bola Rakyat yang disponsori oleh Prabowo Mania 08. Hari ini kenapa kita mengadakan Liga Bola Rakyat? Kita coba ingin sedikit mengobati para supporter dan juga para penonton sepak bola yang terlukai hatinya dan juga apa ya namanya, selain terlukai ya sakit lah ya. Tontonan yang diharapkan itu hilang hanya karena salah tafsir. Kalau saya ingin mengambil istilah dari Rocky Gerung itu kedunguan yang luar biasa ya. Kedunguan yang luar biasa yang akhirnya tidak bisa berpikir lebih strategis bahwa bola itu adalah salah satu alat yang bisa mempersatukan sebuah bangsa atau negara. Dan itu pernah terjadi di negara-negara yang konflik, kemudian negara-negara yang secara ekonomi mau ambruk. Itu terjadi di Afrika Selatan, itu juga terjadi di Brazil. Nah, atas referensi itu seharusnya para politisi paham soal bagaimana sepak bola, tontonan rakyat ini jangan sampai juga dibajak. Cukup demokrasinya yang dibajak, jangan juga sepak bola dibajak, karena hanya atletlah yang berani secara sportivitas membawa yang namanya bendera merah putih. Kemanapun dia akan selalu membawa merah putih. Ditanya nasionalisme, mereka lebih nasionalisme dari para politisi busuk. Kayak gitulah kira-kira. Jadi hari ini saya ada tamu-tamu kehormatan, misalnya Pak Iwan Bule, kemudian Mas Aris sebagai Ketua Pembina Prabowo Mania, dan ada Mas Aji, dan juga ada Mas Andika sebagai Ketua DPC Solo Raya. Nah, untuk itu sampai di sini mungkin kawan-kawan atau Pak Iwan Bule akan menyampaikan pesan-pesan atau ya sesuatu lah. Mungkin Bang Iwan
bisa menyampaikan. Tapi sebelumnya ada tamu kehormatan itu. Pak Rocky Gerung mungkin bisa diundang. Oh iya. Pak Rocky Gerung, silakan ke depan. Tamu kehormatan kita. Ada aja. No, Lincah. Lari terus. no Rocky, no party. Silakan Bang. Terima kasih Manul dan teman-teman semua, para hadirin dan teman-teman media yang saya hormati. Hari ini saya berada di Solo atas undangan teman-teman Libra dan kebetulan saya ada di situ juga. Saya selaku salah satu pembina di Prabowo Mania. Teman-teman, saya mantan ketua PSSI, tentunya sedikit banyak tahu bola, pasti itu. Jadi ini memang turnamen ini yang kita inginkan. Terlepas dari siapa yang mengadakan, yang jelas ini bermanfaat, Bung Nur. Apalagi mengadakan Prabowo Mania dan ini Libra yang nantinya mungkin tidak di Solo saja. Saya berharap ini jangan di Solo saja, mau komuter di seluruh Jawa ya. Karena banyak talenta-talenta di tempat lain juga, selain di Solonya juga luar biasa. Tidak ada sepak bola yang tiba-tiba menjadi baik, menjadi bagus. Semua berproses, semua ada stepnya, semua ada hal-hal yang harus dilakukan. Seperti kemarin teman-teman tahu, U23 kita juara SEA Games. Tidak ujug-ujug mereka, jauh hari kita persiapkan. Ada Arhan di sana, kemudian ada semua pemain di sana yang alhamdulillah. Ternyata kalau kita persiapan dengan matang, akhirnya berbuah juga. 2019 saya pertama ketua PSSI, saya dapat perak, runner up. Berikutnya kita persiapan meskipun COVID. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman bisa lihat begitu luar biasa performa dia. Saya tekankan pada mereka adalah pertama mental. Mental mereka harus bagus, harus juara, harus tidak kenal menyerah, harus tidak takut dengan pemain-pemain lawan. Kedua adalah disiplin mereka harus baik, tidak telat dalam berlatih, kemudian harus sama-sama. Kalau yang lain latihannya jam 7 semua, saya super happy sama pelatih. Yang ketiga adalah fisik. Kalau main pun skillnya baik, strategi baik, kalau fisiknya kedodoran 2 kali 45 menit, babak kedua sudah habis. Tapi kemarin teman-teman bisa lihat, itu ilustrasi tentang sepak bola kemarin. Jadi apa kaitannya dengan turnamen Libra? Tentunya banyak kaitannya. Di sini nanti dari sekian pertandingan, 36 tim ya? 36 tim, 3 bulan setengah hampir kompetisi. 32 hampir kompetisi, hampir sampai dengan Liga 2 sebetulnya. Ini nanti akan mendapatkan talenta-talenta dari pemain-pemain. Saya tadi sudah lihat, saya tadi nonton di atas Bung Nong, Maris. Saya pengen lihat pemainnya, ada yang bagus saya lihat. Ada backnya sebelah kiri luar biasa, yang besar, badannya besar itu. Sudah dapat ya. Nanti mohon Mas Aji ya, catat itu. Jadi di sini akan terlihat bagaimana pemain muda talenta akan diambil nanti ke level lebih tinggi. Dan memang kompetisi harus dilakukan. Sehebatnya bermain, kalau tidak kompetisi maka sepak bola tidak akan maju. Oleh sebab itu saya sampaikan kompetisi apapun alasannya barat COVID. Kemarin saya minta bermain karena di situ kelihatan kalau tidak bermain dia meskipun sekolah di luar negeri kalau nggak kompetisi percuma. Karena kompetisi adalah ajang daripada peningkatan performa. Oleh sebab itu terima kasih teman-teman panitia Libra untuk bisa mengadakan di Solo Raya beberapa kabupaten kota dan saya berharap nanti di tempat lain sehingga nanti bisa merata di seluruh wilayah Indonesia yang nanti akan pasti dapat Mas Haji pasti dapat pemain nanti. Dia selalu baru setengah pertandingan sudah dapat ya tadi ya. Sebab itu selamat turnamen Libra yang pertama dibuka di Solo Raya dan teman-teman bisa tahu itu lapangan itu yang dipakai untuk Piala Dunia tadinya WNS itu. Tadinya Piala Dunia tuh stadion utama di Manahan, sisanya itu di tempat WNS, salah satu WNS, Swidari, satu lagi di mana? Karena saya tahu betul dan lapangannya luar biasa, bagus sekali itu rumputnya ya. Jadi berbanggalah teman-teman di Solo Raya atas prakarsa Libra bisa bertanding di WNS, lapangan level Piala Dunia FIFA itu, dan sudah dilihat oleh FIFA ya, sudah dilihat oleh FIFA ke sana. Demikian, terima kasih, selamat. Bahkan turnamen sukses selalu. Jangan lupa kasih tahu saya nanti pemain-pemain yang bagus kita akan teruskan mereka ke profesional. Kan ada klub-klub pasti nanti diambil ya. Terima kasih. Uno, selamat melaksanakan turnamen sukses selalu untuk Libra dan Prabowo Mania. Oke, selanjutnya Mas Aris. Mas Aris.
Baik, terima kasih pada kesempatan ini ya. Saya selaku Ketua Dewan Pembina Prabowo Mania mencoba untuk mewadahi aspirasi dari para relawan Prabowo Mania untuk meningkatkan prestasi bola. Dan kebetulan kami juga melihat pimpinan kami, guru kami telah berbuat maksimal, yaitu Pak Prabowo Subianto. Beliau kemarin juga mengirim U17 Persib ya, yang merupakan juara Nusantara Open ke Akademi Aspire Qatar, salah satu akademi terbaik di dunia. Dan kemarin juga beliau berkunjung ke Qatar menyaksikan latihan Persib U17 di sana. Spirit beliau adalah bagaimana bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Ada 280 juta, masa tidak bisa sih ikut Piala Dunia. Oleh karena itu beliau mencoba dengan kontribusi beliau ya untuk membina, mengirim, mendidik atlet-atlet yang berprestasi ke mancanegara. Ya, kita berharap ke depan dalam tempo sesingkat-singkatnya Indonesia bisa masuk ke dalam kontes internasional Piala Dunia. Nah, itu spirit itu yang mendasarin kami untuk berbuat menyelenggarakan Liga Bola Rakyat. Karena apa? Sesuatu yang dilakukan untuk meraih prestasi setinggi internasional, tadi sudah disampaikan oleh mantan Ketua Umum PSSI, itu harus dilakukan secara panjang, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Nah, saya mempunyai pemikiran kenapa Indonesia jago atau di papan atas dalam olahraga bulu tangkis. Karena olahraga bulu tangkis adalah olahraga rakyat di Indonesia. Hampir setiap kampung kita ada lapangan bulu tangkis, baik yang outdoor maupun yang indoor. Nah, demikian juga bola. Kalau bola kita masyarakatkan sampai tingkat rakyat, ya setiap kampung, setiap kelurahan, setiap kecamatan, kabupaten, ya semuanya punya turnamen-turnamen yang kita selenggarakan seperti ini. Saya yakin suatu saat ya dengan cepat Indonesia akan dapat diambil talent scouting ya untuk atlet-atlet yang berprestasi. Ini aja tadi baru sekali kita bertanding ya. Tadi sudah disampaikan oleh beliau sebagai pengamat bola, sudah kelihatan beberapa atlet yang kira-kira punya potensial untuk menjadi atlet profesional. Itulah dasar kami untuk menyelenggarakan acara Liga Bola Rakyat. Sehingga kita berharap apabila ini berhasil dengan baik, maka kita akan menyelenggarakan beberapa tempat ya, di Jawa Timur, di Jakarta mungkin, ya Jawa Barat, ya seperti itu. Nah, ini akan menjadi suatu pilot project yang bisa ditiru ya oleh semua kalayak dan kalangan ya, sehingga ke depan Indonesia akan menjadi negara yang diakui dunia dari segi olahraga sepak bola. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan ya, dan pesan saya kepada seluruh panitia ya, wasit ya, untuk menyelenggarakan acara ini dengan fair ya, itu dengan objektif ya, dengan transparan ya, dengan jujur ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan benar tim juara yang memang bisa kita andalkan dan berkualitas. Ya, saya rasa demikian Pak Ketua Umum ya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita akan memberi sedikit ada wejangan, ini wejangan tausiah politik dari Om Rocky Gerung. Oke, teman-teman, teman wartawan, perhatikan kalimat saya, jangan salah kutip. Konsentrasi. Saya diundang untuk menyaksikan inisiasi tendangan pertama untuk memulai satu kompetisi. Kompetisi yang dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit pemain bola, bibit pesepak bola. Bukan bibit presiden ya, bukan bibit capres. Kalau bibit capres udah ada, dan bahkan pupuknya itu ditaburkan oleh Pak Jokowi sendiri itu, bibit capresnya itu. Nah ini teman-teman saya bukan tim sukses Prabowo, bukan tim sukses Prabowo, tapi saya berteman dengan teman-teman yang adalah tim sukses. Oleh karena itu saya ingin tim ini sukses. Tangkap ya. Oke.
Jadi itu sinyal saya. Yang kedua, saya senang datang ke sini karena saya lihat bahwa ada investasi di bidang sumber daya manusia, yaitu sepak bola. Ada Iwan Bule itu. Iwan Bule ini bukan mantan pembina PSSI, bukan. PSSI mantan dibina oleh Iwan Bule. Begitu cara berpikirnya tuh, yang salah-salah. Kan Iwan Bule nggak pernah melepaskan dunia bola. Dia nggak pernah jadi mantan pembina. Dia dulu namanya Iwan Bule, sekarang namanya Iwan Bola. Jadi itu intinya tuh. Saya mau fair aja menerangkan di sini. Ini ide yang luar biasa. Daripada investasi di atas panggung dangdut untuk kepentingan politik, mending investasi di lapangan hijau kan, lebih bermanfaat itu kan. Muter-muter TikTok nggak tahu arahnya tuh. TikTok itu cuma latihan joget-joget di kardus 3x3 kamera handphone. Ini joget di atas lapangan hijau, itu artinya mesti serius. Nah, joget di lapangan hijau itu artinya melatih kaki itu supaya sinkron dengan otak, kan itu maksudnya tuh. Jadi ada slogan bilang mensana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Sekarang kita rubah. Di dalam otak yang sehat ada kaki yang sehat. Nah, kita mau begitu tuh. Jadi anggap aja bahwa ini satu terobosan. Ini terang-terangan, tentu ada Prabowo di situ, orang pasti akan bully ini pasti apa tuh Libra? Liga Rocky Gerung. Oke, atau Liga Besutan Gerindra. Bisa begitu kan? Liga Besutan Gerindra. Apa aja? Anda pasti akan dibully atau diplesetkan. Tetapi selama ada kejujuran bahwa Anda menginvestasikan masa depan itu melalui kaki-kaki yang kuat itu berarti satu waktu investasi itu akan berbuah dividen. Kita akan lihat bahwa anak-anak usia 17, 23 yang dibina oleh Libra ini dan mereka yang pernah diasuh dengan baik oleh Iwan Bule mungkin dalam 2-3 tahun ke depan akan berbunyi di Asia lalu berbunyi di belahan-belahan dunia lain. Itu yang bisa kita pastikan. Jadi sekali Anda investasi di bidang sumber daya manusia termasuk olahraga, maka pasti akan ada dividen bagi kita. Nah, kalau Pak Jokowi bicara tentang bonus demografi, sebetulnya pengertiannya adalah dividen demografi itu. Jadi bukan cuma pemuda milenial startup, justru bonus demografi diperoleh dari hal yang paling konkret. Mampu nggak bonus demografi itu menghasilkan kesebelasan yang terandal di Asia Pasifik minimal? Itu intinya. Jadi jelas ini bukan urusan politik yang dangkal, ini urusan politik jangka panjang. Politik hanya disebut politik kalau dia diinvestasikan untuk kejujuran dan keadilan masa depan. Saya kira itu pentingnya tuh. Jadi sekali lagi, anggap aja ini adalah satu jenis baru di dalam kampanye. Sebetulnya ini kampanye, soft campaign, tetapi dengan maksud mulia, yaitu membentuk kaki yang kuat dan otak yang sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang sehat. Tadi ada beberapa pernyataan dari Pak Iwan Bule, Mas Aris dan Rocky Gerung. Hari ini saya persilakan kawan-kawan media hanya 3 pertanyaan. Mungkin silakan tunjuk tangan. Silakan Mas, dari mana? Oke, silakan dari Kompas bertanya. Ya. Oke, gini, saya sedikit ingin klarifikasi. Libra ini persis apa yang tadi disampaikan Om Rocky Gerung, bahwa Libra ini bukan Liga Bola Gerindra. Ini Liga Bola Rakyat. Jadi tidak ada kaitan dengan Gerindra, berkaitan dengan partai. Nah, kalau ditanya soal target bagaimana mendapatkan suara milenial, ya kita punya target bagaimana mendapatkan suara kelompok milenial yang hari ini sedikit kritis. Kelompok milenial kritis. Mereka punya ideologi namanya my life my rule. Hidup gue ya aturan gue gitu loh. Nah, mereka sangat antusias sekali melihat pesta demokrasi. Karena kita tidak mau pesta demokrasi diisi oleh boneka-boneka lah ya. Kita tidak mau, kita butuh pedagang yang bisa mendagangkan gagasannya ke depan seperti apa. Nah, memang target kita akan targetkan sekitar 40 sampai 90% lah. Karena biar gimana pun mereka suara yang sangat signifikan dalam menentukan pemenang di 2024 nanti. Kira-kira seperti itulah. Gitu. Ada lagi yang lain? Mungkin tambahkan satu. Bagi saya bukan itu, Mas.
Bagi saya usia mereka ini usia talenta-talenta yang menjadi bibit-bibit nanti. Ada 16, 18, 19 sampai 25. Itu mereka cikal bakal nanti. Jadi kita dapat itu, ya alhamdulillah kita dapat bibit yang bagus ya. Nantinya direspon, oh ini pemain bagus ya memang kita adakan. Saya pikir semua orang bisa mengatakan ini. Silahkan aja, kita terbuka ya. Bukan hanya dari Prabowo Mania aja. Cari duit muda dan yang lain untuk bisa nanti memberi kontribusi kepada sepak bola Indonesia. Karena ini mereka juga dari tidak hanya milenial, semua sampai Gen Z yang gitu. Jadi itu aja dari saya ya, selaku pembinaan aja. Ya, siap. Terima kasih Bang Iwan Bule. Ada lagi? Dua pertanyaan lagi saya kasih. Silakan Mbak. Dari mana Mbak? Oke, dari TVRI silakan. Oke. Kenapa harus di Solo? Tadi ada komitmen dari Pak Rocky Gerung, kalau nggak ada yang mampu jawab, biar gue yang jawab. Kasih Rocky Gerung aja. Masih ada pertanyaan terakhir. Ya itu juga yang saya mau tanyakan ke Noel. Mengapa di Solo? Saudara Immanuel ini, Noel ini, dia murid saya. Dan sekarang dia adalah tetap murid saya. Karena itu kalau dia nggak bisa jawab, dikasih ke gurunya. Oke, ada yang disebut gimmicks, ada yang disebut hermeneutics of naratif gitu. Jadi begitu Anda tanya, lalu dugaan Anda itu saya benarkan. Nangkap nggak? Udah ada kan dugaan Anda kenapa di Solo? Ya udah. Bisa nangkap? Jadi dugaan-dugaan itu dieksplisitkan aja. Bahwa Libra itu dalam tafsiran saya sebagai pengamat dimaksudkan untuk mendekatkan perhitungan politik dengan perhitungan skor bola, kira-kira begitu. Tapi itu tafsiran saya, tentu semua orang bisa bikin banyak tafsiran. Apakah betul bahwa Libra itu dimaksudkan supaya Pak Jokowi jangan lagi main di lapangan bola orang lain, misalnya begitu kan? Lapangan bola Gerindra aja tuh. Ya itu kita lihat sebagai satu cara menginterpretasikan tuh. Pak Jokowi, kami siapkan lapangan bola, silakan Anda jadi non-playing captain misalnya. Lapangan bola mana? Gerindra. Itu nggak ada soal sebetulnya. Selama kita tahu bahwa itu semacam pertandingan narasi itu. Tentu akan ada narasi lain yang akan dibesutkan pada Libra. Bahwa Libra ini sebetulnya adalah ya dagangan-dagangan untuk meraih milenial. Hoax itu pasti udah jalan. Cokro TV pasti udah membuat itu besok pagi itu. Kira-kira begitu. Saya mau buka itu soalnya tuh, karena saya ingin berdebat tentang semua hal yang bisa dimaksimalkan. Nah, bola itu harus dimaksimalkan. Nah, Gerindra atau Noel ini mengambil inisiatif memaksimalkan itu, lalu diseretlah saya kesini. Saya nggak merasa diseret karena saya ingin tahu apa ujungnya dari narasi berbola ini di tahun politik, kan itu kan. Pak Iwan Bule jelas Gerindra tuh, tapi dia punya kapasitas tertentu. Dia pernah mengasuh semua pemain-pemain besar yang kemudian diklaim oleh seseorang sebagai asuhan dia. Kan itu intinya kan. Jadi investasi dilakukan oleh Pak Iwan Bule, tetapi Erick Thohir yang ambil dividennya. Kira-kira begitu gampangnya tuh ya kayak ini. Iya itu supaya jelas lah, nggak ada, jangan ada dusta di antara kita. Saya nggak pernah berdusta itu, bahkan ke diri saya sendiri saya nggak pernah berdusta. Pada iblis pun saya nggak pernah berdusta. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau ambil risiko itu. Kemarin saya justru ada di forumnya Anies Baswedan di Semarang itu, dokter-dokter yang pinter itu minta saya untuk mengevaluasi proyek atau proposal kesehatan yang buruk hari ini ke depan apa tuh ya. Kebetulan mereka pendukung Anies. Saya bilang iya, tapi saya juga bertemu dengan Anies. Tapi yang saya mau bahas adalah proposal kesehatan dari dokter-dokter itu. Bagus betul proposalnya itu. Nah di sini ada proposal tentang sumber daya manusia melalui keolahragaan. Jadi hal yang biasa itu. Nah kita membiasakan sebetulnya ya sinisme hoax atau satir itu hal yang kita dengar dengan baik-baik, tapi kita tangkap dengan kuping kanan, kita lewatin ke kuping kiri aja, nggak perlu kan. Karena tetap orang ingin lihat bahwa ada manusia-manusia Indonesia yang memikirkan masa depan, memikirkan tentang keamanan Asia Pasifik terhadap kemungkinan kekacauan politik Indonesia, memikirkan tentang ketahanan pangan segala macam. Nah semua itu adalah pikiran milenial. Nah milenial ingin tahu apa yang bisa mereka harapkan kalau terjadi perubahan politik di 2024 itu kan. Jadi sekali lagi anggap aja ini ada investasi dari Partai Gerindra
untuk kemaslahatan Indonesia di bidang olahraga melalui penyelenggaraan Libra ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelas sekali. Jadi gini Mbak asli Solo ya. Kalau adanya di Bandung nanya kenapa di Bandung duluan, kenapa di Surabaya? Solo ini memang akomodasi transportasi tersedia semua. Pertanyaannya kenapa Piala Dunia di Solo? Ya Manahannya siap. Manahan salah satu stadion terbaik setelah Gelora Bung Karno. Itu World Cup kemarinnya. Yang lainnya tersedia hotel di sini, tersedia transportasi pesawat, kereta api, bus, tol dan sebagainya. Itu kalau kemarin dianalogkan dengan Piala Dunia. Yang sekarang ya UNS siap dikasih oleh Libra lapangan yang selevel dengan lapangan kelas dunia itu. Tempat lain belum siap. Jadi diadakan di Solo. Ya alhamdulillah dan pesertanya juga luar biasa. Tadi ada dari pesantren ya. Berapa? Mbak tahu Nadeo itu dari Lirboyo itu dari Kediri. Atau Mangku Alam itu pesantren. Jadi nanti banyak Mas Aji akan ketemu dengan talenta pemain sepak bola yang nantinya bisa diteruskan ke level lebih tinggi. Jadi kira-kira itu ada pertanyaan dan saya lupa tadi bicara 2 tahun saya memimpin COVID, tapi hanya Pak Prabowo yang atensi kepada sepak bola dan mengadakan turnamen Nusantara Cup di Cibinong di lapangan hoki beliau. Nggak ada yang lain yang kira-kira perhatian. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan ke Pak Prabowo, beliau sudah mempersiapkan talenta-talenta muda dan sekarang U17 sedang dibawa ke Qatar oleh beliau. Kebetulan juaranya U17 Persib Bandung. Kebetulan. Jadi itulah bakti beliau kepada sepak bola. Makanya tadi saya bilang nggak ada menteri kayak beliau atensi kepada sepak bola. Selain memang harga diri bangsa sepak bola, yang kedua sampaikan Bung Nol tadi adalah pemersatu bangsa. Lihat kemarin waktu U23 main nggak ada semua. Kalau nonton timnas tuh nggak ada Muslim, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, Konghucu sama semua. Nggak ada Arab, nggak ada Cina, nggak ada Sunda, nggak ada sama semua pakai baju merah, Seria Indonesia Raya lain sebagainya. Jadi sekali lagi terus bermain aja Pak Mas Haji turnamen ini untuk mencetak para pemain muda talenta kita dan pemersatu rakyat Indonesia untuk lebih sejahtera dan lebih maju Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Baik, saya tambahin ini pertanyaannya Mbak ya dari TVRI, kenapa diselenggarakan di Solo? Saya selaku Ketua Dewan Pembina Prabowo Mania, saya lahir di Solo, saya besar di Solo, saya tahu persis bagaimana keadaan Solo Raya ini. Dan terbukti, begitu kita mau membuat event ini ya, dalam tempo berapa hari kita membuka pendaftaran, 32 tim yang kita ambil. Kalau kita mau mengikuti semua banyak banget ya. Nah karena saya lahir di Solo, tahu persis kondisi Solo, maka saya tetapkan untuk menyelenggarakan pertama kali acara ini di Solo. Yang kedua, kami mengalami sangat kemudahan untuk mengurus perizinan Mbak. Pemerintah ya, Pemda mendukung kami, aparat juga mendukung kami. Nah dari hal ini ya kami yakin bahwa diselenggarakan di Solo ini adalah yang terbaik ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iwan Bule ya, dari pertimbangan kami infrastruktur semuanya tersedia di sini kelas dunia. Yang kemarin sudah dipersiapkan mulai dari lapangan ya, akomodasi dan lain sebagainya. Nah inilah pertimbangan-pertimbangan, maka kita tetapkan ini di Solo. Mungkin demikian dari Mbak yang TVRI. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi terakhir siapa? Tinggal satu pertanyaan. Oh, Mbak dari Detik. Oke, silakan. Ya, oke. Tadi jelas disampaikan Bang Iwan Bule bahwa selain mencari talent, ya kita akan coba bukan mempekerjakan mereka sebagai buruh atau apa, tapi kita akan pekerjakan mereka pada porsinya dengan cita-citanya. Kita tidak mau ketika ada luka di timnas lantas dijawab dengan saya akan pekerjakan kamu. Itu tidak manusiawi.
Dia menghilangkan masa depannya hanya dengan jawaban yang tidak bertanggung jawab sekali. Nah, hari ini Pak Iwan Bule ngejawabnya cukup lugas. Dan itu bagian cita-cita yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Yaitu apa? Bagaimana bisa menjawab masa depan mereka, mimpi mereka. Yaitu apa? Misalnya kayak tim U16. Tadi disampaikan Pak Iwan Bule, cari talent yang bagus. Nanti beliau akan coba merekomendasikan ke liga yang lebih besar. Gitu Pak Iwan ya. Nah, semoga aja Libra ini bisa menjadi jawaban. Sebetulnya kan kita pengen coba menutup luka rakyat, luka supporter, luka juga tim nasional yang kemarin ambruklah secara moral. Nah, ini kita coba angkat moralnya dengan Liga Bola Rakyat ini, karena biar gimana pun ini kan tontonan yang bisa ditonton oleh banyak orang gitu. Lantas ini juga menjadi bagian penting untuk bagaimana menyatukan bangsa ini. Nah, dari Libra inilah lahir nanti para talent-talent yang bagus, yang bisa membawa merah putih kemana-mana. Seperti itu loh kira-kira. Tambahin lagi Bang. Terima kasih dari Detik ya. Tadi sudah saya sampaikan, selain memenang turnamen ini adalah mempersiapkan siapa kira-kira nanti akan bisa di talent menjadi pemain cikal bakal nanti. Ya, kemarin Piala Nusantara di Cibinong, beliau itu mempersiapkan tim yang menjadi juara berangkat. Jadi mungkin nanti pasti Mas Aji akan melakukan talent scouting, pemain-pemain yang bagus. Tadi bisa saja dikomben dari klub tadi Wonogiri lawan Solo, nanti yang bagus siapa. Jadi kan satu tim besar, itu bisa terjadi. Dan itu kemarin dilakukan oleh Mas Aji dalam Nusantara turnamen kemarin. Dan yang paling kita membanggakan waktu itu Pak Prabowo nonton, waktu itu hadiah utama itu kalau salah 250 juta ya. Tadi ditambahin sama beliau 750 juta, jadi 1 miliar. Mudah-mudahan ini hadiah juga besar juga nanti sampaikan ke beliau ya. Jadi yang jelas pasti itu Pak. Nanti akan betul-betul dilihat pemain-pemain berbakat. Nantinya disekolahkan, ini aja disekolahkan 30 orang ke mana, ke Qatar, apalagi ganti ini. Karena cita-cita beliau adalah memajukan sepak bola kita. Dan sampaikan Pak Hasim tadi masih banyak gizinya kurang, kemudian masa depan pemain tidak terjamin, sekolahan juga demikian. Seperti di luar negeri mereka bisa main, bisa kuliah juga, disetarakan antara pelajaran yang ada di sekolahnya dengan apa yang menjadi mereka di dalam berapa mereka bertanding. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya sedikit menyampaikan 4 poin yang dipesan oleh Pak Prabowo untuk event hari ini. Poin pertama adalah salam sepak bola dari Pak Prabowo Subianto. Pertama itu. Kedua, beliau menginginkan sekali meningkatkan prestasi tim nasional. Dan ketiga, menjamin pekerjaan layak kepada pemain. Tadi disampaikan juga Pak Iwan Bule bahwa ada problem di mantan-mantan sepak bola ini yang akhirnya mereka coba menjual karya mereka, medali mereka. Karena problem mereka tidak diperhatikan. Dan ini sudah dijawab oleh Pak Prabowo. Dan 4, menjamin beasiswa bagi putra dan putri pemain. Jadi tidak lagi mereka itu terganggu kepalanya, otaknya itu karena problem domestik mereka, anak sekolah dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo menjawab itu. Harus dijamin anaknya untuk bisa lebih fokus pada pendidikan. Dan kelima, tidak kalah penting adalah peningkatan gizi dan tunjangan hidup pemain. Jadi sampai disitulah Pak Prabowo itu sangat concern. Dan tidak ada hari ini para kandidat yang fokus dan concern perhatian mereka terhadap nasib sepak bola. Nah, ini bentuk konkret keberpihakan Pak Prabowo terhadap sepak bola Indonesia. Selain kemarin menyekolahkan kawan-kawan U16 ke Qatar, dan hari ini kita membuat yang namanya Liga Bola Rakyat. Seperti itulah kira-kira. Nggak ada lagi ya? Ada? Oh ya, Pak Rocky itu. Tausiah lagi. Oke. Anda biasa bertanya ke saya. Sekarang saya mau bertanya pada Anda, jurnalis wartawan. Setelah Anda mendengar keterangan dari meja ini, apakah di meja redaksi nanti keterangan ini akan jadi berita olahraga atau berita politik? Coba jujur, saya mau tanya. Detik, apa?
Ya, olahraga. Oke, Kompas. TVRI. Berita apa? Oke, nggak usah dijawab. Ini jelas positioning dari pemberitaan. Di framing itu berbahaya tuh. Mudah-mudahan keterangan Anda tidak dibatalkan oleh pemimpin redaksimu. Terima kasih. Oke. Terima kasih sahabat semua, kawan-kawan media, para tim, kemudian panitia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, yes. Terima kasih.